Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Apriansa. Di sini saya akan membacakan tentang materi Undang-Undang ITE, yang di mana ITE itu adalah Informasi dan Transaksi Elektronik. Di sini kita membahas Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Ya, di sini ada isi UU ITE, yang di mana isi UU ITE itu ada asas dan tujuan, nama domain HPI, perlindungan hak pribadi, informasi dokumen dan tanda tangan elektronik, perbuatan yang dilarang, peran pemerintah dan peran masyarakat, penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik, penyidikan, transaksi elektronik, penyelesaian sengketa, ketentuan pidana. Mengapa sih eh, alasan diperlukannya UITE? Yang pertama sudah pasti untuk pembangunan nasional, suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Terus yang kedua ada globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan ITE di tingkat nasional sehingga pembangunan TI dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu ada yang ketiga itu untuk perkembangan dan kemajuan TI yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk perbuatan hukum baru. Terus yang keempat, penggunaan dan pemanfaatan TI harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan peruuan demi kepentingan nasional. Itu ada kelima, ada pemanfaatan TI berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu mendukung pengembangan TI melalui infrastruktur, hukum, dan pengaturannya sehingga pemanfaatan TI dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Terus di sini ada secara umum materi UU ITE dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu yang pertama pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik, dan kedua mengenai perbuatan yang dilarang. Ya, kita lanjut di jangkauan UET itu yang pertama berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, yang kedua berada di dalam dan di luar wilayah hukum Indonesia, yang ketiga yang memiliki akibat hukum di dalam dan atau di luar wilayah hukum Indonesia. Terus yang keempat merugikan kepentingan Indonesia. Di sini ada secara garis besar UU ITE mengatur hal sebagai berikut. Yang pertama, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional atau tinta basah dan bermaterai. Yang kedua, alat bukti elektronik diakui seperti alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHP. Yang ketiga, UU berlaku untuk setiap orang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia yang memiliki akibat hukum di Indonesia. Lalu di sini ada keempat, pengaturan nama domain dan hak kekayaan intelektual. Yang kelima, perbuatan yang dilarang cybercrime, dijelaskan pada bab 7, pasal 27 sampai 37. Perbuatan yang dilarang cybercrime sebagai berikut. Yang pertama, asusila, perjudian, penghinaan, pemerasan terdapat pada pasal 27, berita bohong dan menyesatkan, berita kebencian dan permusuhan berada di pasal 28, ancaman kekerasan dan menakut-nakuti berada di pasal 29, akses ilegal sama dengan akses komputer pihak lain tanpa izin, cracking berada di pasal 30, intersepsi atau penyadapan, perubahan, penghilangan informasi berada di pasal 31, dan untuk gangguan THD data atau pemindahan, perusakan, dan membuka informasi rahasia berada di pasal 32. Gangguan THD sistem, yaitu virus, membuat sistem tidak bekerja atau DOS, berada di pasal 33. Penyalahgunaan alat dan perangkat berada di pasal 34. Menjadikan seolah dokumen otentik atau phishing berada di pasal 35. Di sini ada asas dan tujuan UU ITE. Pemanfaatan TI dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas. Yang pertama kepastian hukum, kedua manfaat, ketiga kehati-hatian, keempat itikat baik, dan kelima kebebasan memilih teknologi, dan keenam netral teknologi. Di sini ada tanda tangan elektronik. Tanda tangan tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya
yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Yang kedua ada tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut. Di sini ada data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan. B. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses pendatangan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan. C. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penanda tangan dapat diketahui. Dan eh, D. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu pendatangan dapat diketahui. Dan E. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda tangannya. Dan F. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait. Setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakan. Pengamanan tanda tangan elektronik sekurang-kurangnya meliputi A. Sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak. B. Penanda tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik. Dan C. Penanda tangan harus tanpa menunda-nunda menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara tanda tangan elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang oleh penanda tangan dianggap mempercayai tanda tangan elektronik atau kepada pihak pendukung lain tanda tangan elektronik. Jika penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan data tanda tangan elektronik telah dibobol atau keadaan yang diketahui oleh penanda tanda tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan tanda tangan elektronik. Dan dalam hal sertifikat elektronik digunakan untuk mendukung tanda tangan elektronik, penanda tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan sertifikat elektronik tersebut. Setiap orang melakukan pelanggaran bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul. Nama domain, hak kekayaan intelektual, dan perlindungan hak pribadi. Pertama, setiap penyelenggara negara, orang, badan pengusaha, dan atau masyarakat berhak memiliki nama domain berdasarkan prinsip pendaftaran pertama. Pemilikan dan penggunaan nama domain harus didasarkan pada itikat baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak orang lain. Setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan nama domain secara tanpa hak oleh orang lain berhak mengajukan gugatan pembatalan nama domain dimaksud. Pengelola nama domain adalah pemerintah dan atau masyarakat. Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan nama domain oleh masyarakat, pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan nama domain yang diperselisihkan. Pengelola nama domain yang berada di luar wilayah Indonesia, nama domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang, kecuali ditentukan lain oleh peraturan undang-undang. Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi, seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Setiap orang yang dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Bab 7 perbuatan yang dilarang pasal 27. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi internet dan dokumen internet yang pertama memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, kedua memiliki muatan perjudian, ketiga memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik, keempat memiliki muatan pemerasan dan pengancaman. Ancamannya di sini ada pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Pasal 28, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat untuk berdasarkan atas syarat. Ancamannya di sini ada pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Pasal 29, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang dia tunjukkan secara pribadi. Di sini mendapatkan ancaman pidana maksimal 12 tahun dan denda maksimal 12 miliar. Pasal 30, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan sistem elektronik dengan cara apapun. Yang pertama, milik
orang lain maksimal 6 tahun dan maksimal 600 juta. Dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan dokumen elektronik mendapatkan ancaman 7 tahun dan uang 700 juta. Dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan mendapatkan pidana 8 tahun dan uang 800 juta. Contoh-contoh korban ITE. Di sini ada korban Facebook yang bernama pertama itu Johanyan. Komentar di Facebook tentang dugaan korupsi senilai 4,7 triliun di Gereja Betan di Surabaya terancam hukuman penjara 6 tahun dan denda 1 miliar. Dan kedua ada Mirza Alfat, dosen Fakultas Hukum Universitas Malik Saleh atau Unima. Lok Seumawe Aceh dianggap melakukan pelecehan atas syariat Islam dan atas komentarnya di Facebook. Dan ketiga adalah Sekar Aan di penjara 2,5 tahun dan denda 100 juta rupiah karena dianggap menyebarkan kebencian agama lewat Facebook di Sumatera Barat. Yang keempat di sini ada Yenika Pentaresti karena status Facebooknya dia dituntut 1,5 tahun penjara. Diadili di Pengadilan Negeri PN Surabaya. Alexander Aan di penjara 2,5 tahun dan denda 100 juta rupiah karena dianggap menyebarkan kebencian agama lewat Facebook di Sumatera Barat. Ya, di sini ada korban Twitter, SMS, dan BBM. Yang pertama ada Benny Handoko mentweet mengenai tuduhan korupsi kepada Miss Bakun, mantan anggota DPR dan aktivis di PKS, sempat ditahan 1 hari kasus sedang berjalan. Muhammad Fajrizka Mirza mentweet tentang dugaan suap Jamas Marwan Effendi, ancaman 8 tahun penjara. Anton Wahyu Pramono SMS dengan bahasa yang kasar kepada HM Lukminto di Pengadilan Negeri Solo. Muhammad Asad, aktivis Garda Tipikor ditahan setelah menulis status BlackBerry Messenger atau BBM mengindikasikan korupsi Nurdin Halid. Di sini ada korban blok dan lain-lain. Yang pertama ada Musni Usmar, mantan ketua komite sekolah SMA N70 yang juga salah satu dosen di Universitas Islam Negeri atau UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta menjadi tersangka pencemaran nama baik setelah menulis di blog. Kedua ada Rahayu Kandiwati dan Siti Rubaidah, aktivis perempuan dan korban dilaporkan Joko Prasetyo, seorang aktivis perempuan dan Siti Rubaidah karena telah memberikan pernyataan di media massa serta dalam situs Cast.org. Yang ketiga ada Prita Mulyasari menulis email tentang keluhan perlakuan buruk RS Omni Internasional sempat ditahan 22 hari dinyatakan bebas Februari 2013. Dan Doni Iswandono penggerak dan pemimpin redaksi media online Nias Bangkit.com atau NBC dituntut Bupati Nias Selatan Idrisman Daci terkait pemberitaan kasus korupsi di Nias Selatan. Di sini ada contoh gambar tentang ITE, bisa Anda lihat. Dan alhamdulillah kita telah sampai di akhir materi. Eh, Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.